Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Rizna Family. Video kali ini aku akan membahas tentang anemia dalam kehamilan. Tapi sebelum videonya aku share, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke, terima kasih. Tonton videonya sampai habis. Baiklah, aku akan menjelaskan anemia dalam kehamilan. Anemia pada orang awam dikenal sebagai kurang darah. Anemia berbeda dengan tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah adalah kurangnya kemampuan otot dan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan kurangnya aliran darah yang sampai ke otak dan bagian tubuh lainnya. Sedangkan anemia adalah suatu penyakit di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal. Dan anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram persen pada trimester pertama dan 3 atau kadar hemoglobin di bawah 10,5 gram persen pada trimester kedua. Selanjutnya, tanda-tanda anemia. Pertama, kurang gizi atau malnutrisi. Seperti yang diketahui, kekurangan gizi pada ibu hamil tidak hanya berdampak pada kesehatannya saja, tetapi juga berdampak pada kesehatan bayinya. Kedua, kurang zat besi. Sebaiknya ibu hamil membutuhkan 2 kali jumlah zat besi demi kehamilan sehat dan tumbuh kembang janin yang optimal. Ketiga, malabsorpsi. Itu seperti kesulitan penyerapan nutrisi dari makanan. Keempat, kehilangan darah yang banyak seperti persalinan yang lalu dan haid. 5, penyakit-penyakit kronik misalnya paru, cacing usus dan malaria. Dan tanda anemia secara khusus. Pertama, kehilangan darah karena perdarahan. Kedua, pengerusakan sel-sel darah merah. Dan yang ketiga, produk sel-sel darah merah tidak banyak. Selanjutnya, akibat pengaruh anemia terhadap kehamilan, persalinan dan nifas, yaitu pertama, keguguran. Kedua, partus prematur. Ketiga, inersia uteri dan partus lama. Keempat, atonia uteri dan menyebabkan pendarahan. Kelima, shock. Keenam, infeksi intrapartum dan dalam nifas. Ketujuh, bila terjadi anemia grafis Hb di bawah 4 gram persen. Selanjutnya aku akan menjelaskan beberapa anemia dalam kehamilan. Pertama, anemia defisiensi besi atau 62,3% adalah anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah. Dan adapun terapinya dengan 2 cara. Pertama, terapi oral adalah dengan memberikan preparat besi yaitu ferrosulfat, ferrogluconat atau naferobisarat. Pemberian preparat 60 mg per hari dapat menaikkan kadar hemoglobin sebanyak 1 gram persen per bulan. 2. Terapi parenteral baru diperlukan apabila penderita tidak tahan akan zat besi per oral dan adanya gangguan penyerapan, penyakit saluran pencernaan atau masa kehamilannya. Pemberian preparat parenteral dengan ferromdextran sebanyak 1000 mg atau 20 mg intravena atau 2 kali 10 ml per IM pada gluteus dapat meningkatkan hemoglobin lebih cepat yaitu 2 gram persen. Kedua, anemia megaloblastik atau 29,0% adalah anemia yang disebabkan karena kekurangan asam folik dan vitamin B12. Terapinya dengan cara pertama, asam folik 15-30 mg per hari.
Kedua, vitamin B12 3 kali 1 tablet per hari. Ketiga, sulfat ferrosus 3 kali 1 tablet per hari. Dan terakhir, pada kasus berat dan pengobatan per oral hasilnya lamban sehingga dapat diberikan transfusi darah. Ketiga, anemia hipoplastik atau 8,0% adalah anemia yang disebabkan oleh hipofungsi sumsum tulang membentuk sel darah merah baru. Terapinya diperlukan pemeriksaan diantaranya adalah darah tepi lengkap, pemeriksaan fungsi eksternal dan pemeriksaan retikulosi. Dan yang terakhir, anemia hemolitik atau 0,7% adalah anemia yang disebabkan penghancuran atau pemecahan sel darah merah yang lebih cepat dari pembuatannya. Gejala utamanya adalah anemia dengan kelainan gambaran darah, kelelahan, kelemahan, serta gejala komplikasi bila terjadi kelainan pada organ-organ vital. Terapinya tergantung pada jenis anemia hemolitik serta penyebabnya. Bila disebabkan oleh infeksi, maka infeksinya diberantas dan diberikan obat-obat penambah darah. Namun pada beberapa jenis obat-obatan, hal ini tidak memberi hasil, sehingga transfusi darah berulang dapat membantu penderita ini. Dan yang terakhir, pencegahan anemia. Pertama, melakukan pemeriksaan laboratorium, di mana sebelum hamil termasuk pemeriksaan tinja sehingga diketahui adanya infeksi parasit. Kedua, melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kualitas menu makanan terutama yang banyak mengandung zat besi. Ketiga, sesuai dengan program pelayanan kesehatan, masyarakat menyediakan tablet zat besi yang mengandung ferrosulfat exsicatus 200 mg, asam folat 0,25 mg. Untuk ibu hamil diberikan 1 tablet per hari, minimal 90 tablet selama kehamilan. Oke, itulah tadi beberapa penjelasan aku tentang anemia dalam kehamilan. Jika ada kekurangannya atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menontonnya sampai habis.